Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Teguh Rizky dengan NPM 2115161079 dari kelas PSDB. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur topologi jaringan di sebuah organisasi fisik atau logik. Di sini saya menggunakan jurnal analisis sistem pengolahan, pemeliharaan dan keamanan jaringan internet pada IT Telkom Purwokerto. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu topologi jaringan. Jadi topologi jaringan itu adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Lalu ada macam-macam topologi jaringan. Yang pertama ada topologi start. Karakteristik dari topologi ini adalah node berkomunikasi langsung dengan station lain melalui central node atau hub atau switch. Trafik data mengalir dari node ke central node dan diteruskan ke node tujuan. Jika salah satu segmen kabel terputus, jaringan lain tidak akan terputus. Yang kedua ada topologi hierarkial atau tree. Tidak semua stasiun mempunyai kedudukan yang sama. Stasiun yang kedudukannya lebih tinggi menguasai stasiun di bawahnya. Sehingga jaringan sangat tergantung. Ada stasiun yang kedudukannya lebih tinggi dan kedudukan stasiun yang sama. Disebut peer topologi. Lalu ada topologi bus, topologi ring, topologi decision atau linear. Lalu ada Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang skema jaringannya. Berikut merupakan skema jaringannya. Di sini terdapat file servernya. File server ini adalah sebuah sistem komputer yang ditugaskan memberikan layanan atau membatasi layanan dan mengontrol akses yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data-data di dalam jaringan. Di sini terdapat tiga server, B, C, dan 3. Lalu lalu server server B ini terhubung ke switch 2. Switch ini suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi eh, sebagai penghubung beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, atau meneruskan data ke perangkat yang dituju. Lalu dari switch 2 ini juga diteruskan ke PC 4 atau personal komputer dan PC 5. Lalu dari switch 2 ini terhubung ke router 0. Router ini adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan atau subjaringan. Router 0 juga terhubung ke router 1 dan router 2. Yang ketiganya ini saling terhubung. Dari router 1 ini diteruskan ke switch 0 yang juga diteruskan ke server 3, juga PC 0 dan PC 1. Router 2 juga terhubung ke switch 1 dan diteruskan ke PC 2, PC 3, dan server C. Yang dimana ketiga server ini saling terhubung. Sehingga jika salah satu segmen kabel putus, tidak akan berpengaruh terhadap kinerja jaringan yang lainnya.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.